Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah firman Tuhan yang berjudul Masih Adakah Pemimpin yang Baik di Dunia Ini? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan ini mungkin pernah terlintas di pikiran kita, apakah masih ada pemimpin yang baik di dunia ini? Kita telah melihat pemimpin-pemimpin sekarang jauh berbeda dari pemimpin yang sebelumnya, di mana pemimpin yang dulu mempunyai jiwa kepemimpinan yang luar biasa sehingga mampu memimpin dengan baik. Namun, jika kita lihat pada zaman sekarang, seperti yang kita ketahui, banyak pemimpin yang memimpin sesuka hatinya, Bapak Ibu Saudara, melakukan kehendaknya sendiri tanpa memperhatikan keadaan anggotanya, Bapak Ibu Saudara. Hal tersebut membuat kita ragu untuk percaya pada pemimpin saat ini, Bapak Ibu Saudara. Karena perbuatan mereka atau cara memimpin mereka tidak bisa menjadi contoh bagi banyak orang. Mereka menjadikan pemimpin itu hanya sebagai jabatan atau kuasa saja, tetapi tidak diterapkan dengan sungguh-sungguh, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pemimpin adalah seseorang yang mempunyai tugas dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan tertentu secara bersama. Pemimpin inilah yang akan membawa sebuah perubahan bagi banyak orang. Pemimpin bukan hanya presiden saja, Bapak Ibu Saudara. Banyak sekali yang bisa kita jadikan sebagai pemimpin, mulai dari pemimpin kepala rumah tangga, gembala sidang, pemimpin di perusahaan, dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, kita juga mengetahui bahwa banyak juga gaya kepemimpinan yang dapat kita temukan, yang telah kita temukan, Bapak Ibu Saudara. Dan kepemimpinan ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada saat ini kita sama-sama belajar dari kepemimpinan Yesus. Namun sebelum kita belajar dari kepemimpinan Yesus, saya ingin bercerita mengenai gembala sidang saya yang saya temui dan menilai bahwa dia memiliki jiwa kepemimpinan seperti Yesus, Bapak Ibu Saudara. Saya sangat terinspirasi dengan cara kepemimpinan gembala sidang saya ini, Bapak Ibu Saudara, di mana pada saat salah satu jemaat yang ada di gereja saya, di gereja kami, itu mengalami sakit yang parah dan dia berobat di salah satu kota. Namun ketika mereka sudah di kota tersebut, gembala sidang saya ini langsung mengunjungi mereka, Bapak Ibu Saudara. Sejauh manapun mereka berada, sejauh manapun jemaatnya ini berada, ia rela mengunjungi dan mendoakannya, Bapak Ibu Saudara. Gembala sidang saya ini sangat baik, Bapak Ibu Saudara, sangat peduli bagi jemaatnya. Dia rela mengorbankan waktunya, mengorbankan pekerjaannya demi mengunjungi jemaatnya yang jauh dari tempatnya, Bapak Ibu Saudara. Gembala sidang saya ini juga merupakan pemimpin yang bijaksana. Dia memberikan sebuah keputusan dan apabila ia mengambil keputusan itu, ia memikirnya terlebih dahulu, Bapak Ibu Saudara. Dan keputusan yang ia buat itu merupakan keputusan yang baik, yang bijaksana bagi gerejanya, Bapak Ibu Saudara. Bukan itu saja, Bapak Ibu Saudara. Gembala sidang saya ini sangat suka menolong jemaatnya yang lagi ada masalah. Bahkan dia juga memberikan berkat seperti membagikan sembako di waktu Natal bersama, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari kesaksian saya tersebut bisa menjadi contoh untuk kita belajar menjadi pemimpin yang baik, Bapak Ibu Saudara. Sama seperti Yesus yang merupakan satu-satunya pemimpin yang baik bagi kita semua. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar menjadi seorang pemimpin melalui kepemimpinan Yesus yang terambil dalam Injil Yohanes 10 ayat 11-18. Demikianlah firman Tuhan. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini.
Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Bapak Ibu Saudara, kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada saat ini yaitu Yesus adalah pemimpin yang baik. Apakah bukti bahwa Yesus adalah pemimpin yang baik, Bapak Ibu Saudara? Bukti bahwa Yesus adalah pemimpin yang baik yaitu poin pertama yang ingin saya jelaskan adalah Yesus rela berkorban. Bapak Ibu Saudara, bukti ini terdapat dalam ayat 1 di mana dikatakan di sini, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Bapak Ibu Saudara, dalam ayat ini, Yohanes menceritakan kepada murid-murid Yesus dan orang Yahudi mengenai Yesus melalui perumpamaan gembala dan domba, di mana gembala ini sebagai Yesus dan dombanya adalah kita, umat orang percaya. Yohanes menulis Injil ini agar orang-orang pada saat itu percaya bahwa Yesus merupakan pemimpin yang baik. Ia menyampaikannya melalui sebuah perumpamaan gembala yang baik, Bapak Ibu Saudara. Dan dari kitab ini, kita bisa mengetahui bahwa hanya Yesuslah pemimpin satu-satunya yang baik yang rela mengorbankan nyawanya untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara. Dalam kitab Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia rela mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini sudah jelas dikatakan karena begitu besar kasih Allah kepada kita, Bapak Ibu Saudara, sehingga ia rela mengorbankan nyawanya bagi semua umatnya. Sungguh luar biasa pengorbanan Yesus itu, Bapak Ibu Saudara. Belum pernah kita temukan pemimpin yang sangat baik seperti Yesus itu, Bapak Ibu Saudara. Dari teks tersebut kita harus belajar untuk menjadi seorang pemimpin yang rela berkorban, Bapak Ibu Saudara. Yesus rela disalibkan demi menebus dosa-dosa manusia agar manusia memperoleh hidup yang kekal, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin bertanya kepada kita semua, apa itu rela berkorban? Rela berkorban adalah sikap dan perilaku yang tindakannya dilakukan dengan ikhlas serta mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri, Bapak Ibu Saudara. Dalam arti lain, ketika kita menolong seseorang, kita harus melakukannya dengan ikhlas dan tulus, Bapak Ibu Saudara. Kita jangan mengharapkan balasan apapun dari orang yang kita tolong ini, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita menolong orang itu, mereka akan membalaskan kebaikan kita. Jangan, Bapak Ibu Saudara. Karena belajarlah untuk rela berkorban dengan tulus hati, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, Nelson Mandela adalah seorang tokoh pahlawan yang sangat dipuji di benua Afrika. Ia mengatakan bahwa sosok pemimpin adalah seorang yang merelakan dirinya berkorban untuk orang lain. Ia juga mengatakan bahwa pemimpin sejati adalah yang rela berjuang demi banyak orang. Menjadi pemimpin tidaklah mudah, Bapak Ibu Saudara. Pemimpin haruslah menjadi contoh bagi banyak orang. Pemimpin juga harus lebih mengutamakan kepentingan orang lain daripada dirinya sendiri, Bapak Ibu Saudara. Pemimpin yang rela berkorban ini tidak boleh egois, Bapak Ibu Saudara. Ia harus mengalah dan mengutamakan mana yang paling penting. Contohnya adalah presiden kita, Bapak Ibu Saudara. Presiden kita merupakan sosok yang memiliki kepemimpinan yang rela berkorban. Seperti yang kita ketahui, Bapak Ibu Saudara, 1 bulan lalu terjadi peristiwa tsunami di NTT. Dan ketika bencana tersebut terjadi, presiden kita tidak tinggal diam, Bapak Ibu Saudara. Ia langsung pergi mengunjungi NTT untuk melihat dan memberikan bantuan bagi masyarakat di NTT. Bukan di NTT saja, Bapak Ibu Saudara. Presiden kita juga pernah mengunjungi Papua. Dari perbuatan presiden kita tersebut, kita telah mengetahui bahwa ia memiliki jiwa kepemimpinan yang rela berkorban. Dia rela meluangkan waktunya untuk mengunjungi masyarakat yang terkena musibah, Bapak Ibu Saudara. Dari sini kita tahu bahwa Pak Presiden kita ini lebih mengutamakan kepentingan masyarakatnya daripada kepentingannya sendiri, Bapak Ibu Saudara. Dan kita sebagai pemimpin dapat belajar dari kisah tersebut, Bapak Ibu Saudara. Banyak pemimpin yang saat ini tidak mau berkorban. Dia lebih mementingkan kekuasaannya daripada anggotanya. Memang sulit untuk berkorban,
bagi orang lain Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita harus belajar untuk berkorban. Kita juga bisa belajar untuk rela berkorban. Kita mulainya dari hal terkecil dulu. Itu seperti sebagai pemimpin di masyarakat yang ikut campur tangan dalam gotong royong, dan seperti gembala sidang yang mengunjungi jemaat yang sedang sakit dan lain sebagainya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita belajar dari kepemimpinan Yesus yang rela berkorban. Percayalah bahwa pengorbanan yang kamu lakukan akan dibalaskan oleh Yesus Bapak Ibu Saudara. Dan poin yang kedua yang akan saya sampaikan adalah Yesus bertanggung jawab dan tidak meninggalkan kita. Bapak Ibu Saudara, bukti Yesus bertanggung jawab dan tidak akan meninggalkan kita terdapat dalam sebuah perumpamaan mengenai gembala dengan seorang upahan. Tertulis dalam ayat 12-13 yang mengatakan, sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Yohanes menulis ini untuk menjelaskan perbedaan mengenai pemimpin yang baik dan yang tidak baik melalui perumpamaan seorang upahan Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, seorang upahan yang dimaksud di sini adalah seorang pekerja yang diupah. Ia melakukan pekerjaan karena mengharapkan upah atau gaji Bapak Ibu Saudara. Orang upahan ini adalah orang yang tidak bertanggung jawab Bapak Ibu Saudara. Ia hanya melakukan pekerjaannya karena kewajibannya saja, tetapi tidak mau bertanggung jawab apabila ada masalah yang terjadi padanya Bapak Ibu Saudara. Seperti yang dikatakan di ayat tersebut, bahwa ketika ia melihat serigala datang dan ingin menerkam domba-dombanya tersebut, dia langsung lari meninggalkan domba-domba tersebut Bapak Ibu Saudara. Dan akibatnya domba-dombanya itu diterkam oleh serigala. Orang upahan merupakan contoh pemimpin yang tidak baik Bapak Ibu Saudara, di mana di saat anggotanya sedang mengalami masalah atau di saat perusahaannya sedang mengalami masalah, ia sama sekali tidak peduli dan tidak mau menolong anggotanya tersebut. Ia lebih mementingkan dirinya sendiri. Ia sama sekali tidak mau ikut campur tangan atas masalahnya tersebut. Orang upahan ini adalah orang yang jika ada masalah, anggotanya itu haruslah yang ikut campur tangan dalam menyelesaikan masalahnya. Ia tidak mau ikut campur tangan atau ia tidak mau terlibat dalam masalah tersebut Bapak Ibu Saudara. Namun berbeda dengan Yesus Bapak Ibu Saudara. Yesus tidak pernah meninggalkan kita umatnya. Ia tidak pernah melupakan kita, sekalipun kita melupakannya. Namun Yesus tetap bertanggung jawab atas kehidupan kita. Dalam Ibrani 13 ayat 5b dikatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini merupakan sebuah janji Yesus kepada kita Bapak Ibu Saudara, bahwa Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Yesus tidak pernah membiarkan kita dalam kesusahan. Di saat kita ada masalah, di saat kita dalam kesulitan, Yesus selalu menolong kita. Bapak Ibu Saudara, kita dapat belajar dari kepemimpinan Yesus ini, yaitu belajar untuk bertanggung jawab atas setiap masalah yang datang pada kita. Jika kita ada masalah, mari datang kepada Yesus Bapak Ibu Saudara. Seorang pemimpin harus mempunyai prinsip berani berbuat, berani bertanggung jawab. Janganlah seperti seorang upahan Bapak Ibu Saudara, dia hanya melakukan kewajibannya saja, tapi tidak mau bertanggung jawab. Apa yang telah menjadi tanggung jawab kita, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh. Jangan pernah berpikir bahwa apa yang menjadi pekerjaan kita merupakan sebuah kewajiban saja, tetapi kita harus bisa menanggung risiko atas pekerjaan kita tersebut Bapak Ibu Saudara. Contohnya adalah dalam satu keluarga memiliki 4 orang anak. Keluarganya ini tidak mampu Bapak Ibu Saudara. Dan suatu ketika kepala sekolah ini memberikan surat panggilan pada orang tuanya dan memberikannya kepada salah satu anaknya itu Bapak Ibu Saudara. Dan surat itu berisi mengenai biaya sekolah yang belum dibayar selama 3 bulan. Ketika anaknya ini memberikan surat tersebut kepada ayahnya langsung sedih karena tidak memiliki uang sedikit pun Bapak Ibu Saudara. Namun keesokan harinya ayahnya langsung pergi mencari pekerjaan. Ia melakukan hal tersebut agar biaya sekolah anaknya bisa terbayarkan dan anaknya bisa sekolah kembali Bapak Ibu Saudara. Karena usahanya yang sangat gigih sehingga ayahnya ini mendapatkan uang untuk membayar uang sekolah anaknya tersebut Bapak Ibu Saudara. Dan perbuatan ayahnya itu merupakan sebuah tanggung jawab kepada keluarganya, yaitu membiayai sekolah anaknya.
Nah, Bapak Ibu Saudara, orang tua kita merupakan sebuah pemimpin yang sangat bertanggung jawab dalam keluarga. Mereka mempunyai tanggung jawab untuk melindungi anak-anaknya, membiayai sekolah anak-anaknya, mendidik anak-anaknya, bahkan membiayai kebutuhan keluarganya. Seperti kisah keluarga tadi, Bapak Ibu Saudara, orang tua rela melakukan pekerjaan apa saja demi memenuhi kebutuhan keluarganya. Ia tahu bahwa itu merupakan sebuah tanggung jawab yang ia harus lakukan bagi keluarganya, Bapak Ibu Saudara. Orang tua itu rela bekerja di atas terik panas matahari, bekerja di saat hujan. Untuk apa, Bapak Ibu Saudara? Untuk mencari uang, Bapak Ibu Saudara, agar semua kebutuhan keluarganya terpenuhi dan anak-anaknya bahkan istrinya tidak pernah merasa kekurangan, Bapak Ibu Saudara. Apapun pekerjaan yang bisa orang tua kita lakukan dan itu merupakan pekerjaan yang halal, ia akan melakukannya, Bapak Ibu Saudara. Kemudian di saat anaknya sedang sakit, orang tua kita lah yang paling khawatir dan paling cemas, Bapak Ibu Saudara. Orang tua kita ini langsung membawa kita berobat ke rumah sakit agar anaknya cepat sembuh, Bapak Ibu Saudara. Mereka tidak mau anaknya mengalami sakit ataupun anaknya mengalami kesusahan. Dan ketika anaknya ini mengalami sakit, orang tua kita ini langsung berusaha untuk membawa kita berobat agar kita cepat sembuh dan cepat pulih kembali. Karena orang tua kita ini melihat kita senang, orang tua ingin melihat kita semangat, Bapak Ibu Saudara. Orang tua kita ini ingin anak-anaknya sehat selalu, Bapak Ibu Saudara. Tanggung jawab yang mereka lakukan merupakan tanggung jawab yang mulia. Mereka tidak pernah mengharapkan balasan apapun dari anak-anaknya. Yang mereka inginkan adalah agar semua anaknya sukses dan bisa sekolah tinggi. Orang tua kita ini rela memikul beban yang sangat berat demi kepentingan keluarganya, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar untuk menjadi pemimpin yang bertanggung jawab. Yang ketika ada masalah, ia langsung menyelesaikannya, bukan lari meninggalkan masalah tersebut, Bapak Ibu Saudara. Sebagai pemimpin, jangan hanya merasakan senangnya saja, Bapak Ibu Saudara, tetapi kita juga harus merasakan sakit dan sedihnya dalam memimpin sebuah pekerjaan, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita diberikan sebuah tanggung jawab, itu artinya kita diberikan kepercayaan untuk menjalankan sebuah pekerjaan atau menjalankan sesuatu, Bapak Ibu Saudara. Mereka telah percaya kepada kita dan kita tidak boleh menghilangkan kepercayaan tersebut, Bapak Ibu Saudara. Karena kita telah dipercayakan oleh seseorang, namun ketika kepercayaannya itu tidak bisa kita pegang atau tidak bisa kita jaga, maka orang tersebut tidak akan percaya lagi kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Karena kepercayaan itu sangat penting bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, kesimpulan yang kita dapat hari ini adalah untuk menjadi pemimpin yang baik, hendaklah kita belajar dari kepemimpinan Yesus, yaitu pemimpin yang mau rela berkorban dan pemimpin yang bertanggung jawab atas pekerjaannya. Dua hal inilah menjadi dasar dari sebuah kepemimpinan yang ada di dalam Alkitab dan kita dapat menerapkannya dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Kepemimpinan bukan berbicara mengenai kehebatan dan kuasa, Bapak Ibu Saudara, tetapi kepemimpinan ini merupakan sebuah tugas atau cara kita untuk membawa sebuah perubahan bagi banyak orang, Bapak Ibu Saudara. Kunci utama untuk menjadi seorang pemimpin yaitu harus mau dipimpin terlebih dahulu, Bapak Ibu Saudara. Dan seorang pemimpin harus bisa membawa perubahan bagi banyak orang. Dan pemimpin harus bisa membawa dampak bagi banyak orang, Bapak Ibu Saudara. Cara kita memimpin juga akan berdampak dengan sebuah hasil yang akan kita dapatkan. Jika kita memimpin dengan baik, maka kita akan mendapatkan hasil yang baik juga, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, ayat penutup yang ingin saya sampaikan dan mungkin bisa menjadi pedoman kita yaitu terdapat dalam Kolose 3 ayat 23 yang mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bapak Ibu Saudara, seperti ayat tersebut, di situ kita belajar untuk melakukan pekerjaan kita hanya untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena apabila kita bekerja untuk menyenangkan hati manusia, maka kekecewaan yang akan kita dapatkan. Kenapa demikian, Bapak Ibu Saudara? Karena manusia tidak pernah merasa puas atas apa yang kita kerjakan. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, fokuslah kepada pekerjaanmu dan biarlah pekerjaanmu itu hanya untuk Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang menilai bahkan membalaskan setiap pekerjaan atau kebaikan yang kau berikan, yang kamu lakukan untuk Tuhan. Dan percayalah Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan menolong kita dan Tuhan akan membalaskan semua apa yang kita perbuat di dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Demikianlah firman Tuhan yang saya sampaikan. Semoga firman Tuhan ini dapat memberkati kita semua. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.